definisi perubahan sistem. Yang pertama, definisi perubahan. Perubahan adalah pemilihan tindakan yang berbeda dari sebelumnya. Perbedaan itulah yang menghasilkan suatu perubahan. Jika pilihan hasilnya sama dengan yang sebelumnya, berarti akan memperkuat status yang ada. Sedangkan menurut Winardi menyatakan bahwa perubahan adalah tindakan beralihnya suatu kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi di masa yang akan datang, menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Selanjutnya, definisi sistem. Sistem juga dapat dijelaskan sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem juga diartikan sebagai sekumpulan elemen yang bekerja sama dalam suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi yang berguna. Berdasarkan pengertian perubahan dan sistem, dapat disimpulkan bahwa definisi perubahan sistem adalah suatu tindakan penyusunan kembali komponen-komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Mengingat begitu pentingnya perubahan dalam lingkungan yang bergerak cepat, sudah saatnya organisasi tidak menunda perubahan. Penundaan berarti akan menghadapkan organisasi pada proses kemunduran. Itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perubahan sistem dalam organisasi. Perubahan sistem dalam organisasi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, terutama pada perusahaan yang besar. Diperlukan suatu pengelolaan dengan langkah-langkah yang telah direncanakan agar menghasilkan suatu perubahan yang diharapkan. Ghazali 25 mengungkapkan teori first field dari Kurt Lewin yang menyimpulkan bahwa daya dorongan perubahan atau forces atau driving forces dihadapkan penolakan atau resistensi untuk berubah. Untuk melakukan perubahan, maka daya dorongan perlu ditingkatkan dan dilakukan secara terus-menerus agar melemahkan penolakan dan gilirannya akan menghilangkan penolakan. B. Cara menyikapi perubahan sistem dalam organisasi. Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan, perubahan sistem organisasi selalu bersifat organization wide, sehingga perubahan tersebut bukan merupakan suatu perubahan yang bersifat piecemeal, namun mengarah pada penggunaan cara maupun sistem, termasuk struktur organisasi, yang lebih efisien dalam menjalankan organisasi agar dapat bertahan dan berkembang sejalan dengan perubahan dan berkembang lingkungan. Perubahan sistem organisasi sejauh ini secara umum lebih mementingkan. Secara umum, model yang paling sering dirujuk adalah yang dikemukakan oleh Lewin dan dikenal sebagai Force Field Analysis, yang terdiri atas 3 tahap, yaitu anti-aliasing, moving, dan freezing. Model perubahan sistem organisasi yang dikemukakan oleh Chin dan Davis menunjukkan 3 strategi yang digunakan dalam melakukan sistem organisasi, yaitu yang pertama ada strategi edukatif atau empiris rasional, yang kedua ada strategi normatif persuasif, yang ketiga ada strategi power coercive. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem, mungkin salah satu cara terbaik untuk memahami sifat dan pengorganisasian suatu organisasi yaitu memandangnya dari sudut orientasi sistem. Walaupun harus diakui bahwa konsep sistem bukanlah hal yang baru, tetapi kemungkinan penerapannya bagi suatu para ahli kerja teoretikal sistematik bagi organisasi-organisasi banyak diterapkan oleh para ahli teori organisasi dan manajemen. Suatu organisasi dapat kita anggap sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen yang berintegrasi, di mana berimbangan serta koordinasinya merupakan kunci-kunci bagi upaya memaksimalkan kinerja serta mengoptimasi efisiensi secara keseluruhan. Efisiensi maksimum yang dicapai oleh sebuah kesatuan keorganisasian tertentu.
Tidaklah demikian, penting dibandingkan dengan upaya mencapai efisiensi maksimum bagi seluruh organisasi yang bersangkutan. Organisasi sebagai sebuah sistem terbuka. Dalam mengklasifikasi sistem, kita biasanya membedakan sistem tertutup atau closed system dengan sistem terbuka atau open system. Adapun sistem tertutup yaitu sistem tidak mempunyai relasi dengan lingkungannya, sedangkan sebuah sistem terbuka justru berinteraksi dengan lingkungan yang mengelilinginya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu contoh perubahan sistem, yaitu digitalisasi terhadap kinerja karyawan. Teknologi digital merupakan peralihan dari operasional yang tidak lagi banyak menggunakan manusia. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin pesat untuk dapat bersaing dengan perbankan lainnya, BTPN Syariah memilih menggunakan sistem operasionalnya dengan sistem digitalisasi banyak menggunakan manusia. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin pesat untuk dapat bersaing dengan perbankan lainnya, BTPN Syariah memilih menggunakan sistem operasionalnya dengan sistem digitalisasi yang mana semuanya dapat dilakukan hanya dengan menggunakan aplikasi gadget dan mudah digunakan tanpa mengenal batasan waktu serta dapat menekan biaya operasional. Sistem pengoperasian BTPN Syariah